Guys, welcome back again, it's me Angelica. So di video hari ini sesuai dengan judulnya, aku pengen sharing aplikasi cari apartemen ataupun hotel di China dan juga waktu terbaik untuk membeli tiket ke China. So without any further ado, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke guys, jadi sebelum aku kasih tahu nih, aku bakalan sharing sedikit dulu info tentang aku. Jadi aku udah tinggal di Beijing waktu S1 dan juga tinggal di Shanghai pas S2. Ya mau dibilang lama banget sih enggak ya, tapi adalah 1-3 tahun. Nah setelah itu aku juga pernah istilahnya itu cari-cari apartemen, cari-cari hotel buat entah liburan ataupun untuk self healing aja. Aku suka banget pakai Meituan dan juga Ctrip, ini aplikasinya untuk cari apartemen ataupun hotel pas aku lagi liburan. Dan kalau untuk long stay biasanya aku pakai Zroom. Kalau Zroom ini dia itu aplikasi yang lebih apa ya, kalau menurutku friendly use sih, karena dari tampilannya itu gampang banget buat kalian lihat dan pelajarin. Dan di situ kalian bisa pilih kayak rumah yang hetu atau gabung sama orang, ataupun yang izengcu atau yang satu apartemen itu hanya kalian sendiri. Cuman ya namanya ya, kalau misalnya kita tinggal di satu apartemen yang semuanya milik kita kan pasti harganya lebih mahal. Kalau misalnya ditanya mahal atau nggak sih, ya pastinya mahal, tapi harus dilihat lagi tempatnya sejauh apa dengan pusat kota. Nah untuk teman-teman yang dari Indo misalnya nih pengen liburan ke China tuh kan sering banget ya cari hotel tuh di Traveloka. Mungkin ada juga kalian bisa cari hotel itu di Agoda ataupun di Trip.com. Jadi ada Traveloka, Agoda dan juga Ctrip atau Trip.com. Untuk rekomendasi aplikasi terbaik yang sebenarnya kalau mau dibilang semua yang aku rekomend di video hari ini tuh yang emang udah aku pakai, which is Zroom. Itu biasanya aku cari buat cari apartemen. Traveloka, tapi Traveloka itu kebanyakan dalam negeri guys aku pakainya, dan juga Meituan dan Feichu. Dan sekarang aku mau rekomendasi beberapa aplikasi seperti yang udah aku sebutin tadi, kayak misalnya Trip.com atau Ctrip. Ini tuh dia tersedia dalam 2 bahasa, which is Chinese dan juga English. Sebenarnya ada bahasa lain juga, dan dia itu support untuk aplikasi internasional, dan ada banyak sekali promo tiket dan juga hotel. Kemudian yang kedua adalah Agoda dan Traveloka. Kalau ini kita harus ke laman promonya dulu, baru kita claim, baru kita bisa pakai di tiket kita. Dan di situ ada TNC-nya, kalian harus lihat dengan baik. Dan ini itu mudah untuk pembayaran dengan kartu internasional. Jadi kalian bisa bayarnya pakai rupiah. Nah untuk Meituan ini dia itu murah untuk lokal. Tapi nah ini dia nih, kalau misalnya aplikasi Meituan ini kalian punya nomor Cina, kalian connect, kalian juga akan dapat harganya ya hampir sama lah, paling kalau beda juga beti gitu, beda-beda tipis, which is 10-50 RMB. Tapi untuk aplikasi Meituan ini dia tidak tersedia versi dalam bahasa Inggris, that's why kalian harus bisa bahasa Mandarin dan harus registrasi nomor China. Waktu terbaik untuk beli tiket pesawat. Nah sebenarnya kalau waktu terbaik ini kita harus lihat POV ya guys. Kalau POV di Indonesia mungkin waktu yang nggak istilahnya bukan hari besar gitu. Tapi kalau di China kan waktu atau hari besarnya itu berbeda. Kayak misalnya let's say aja kalau hari ulang tahun Indonesia tuh 17 Agustus. Nah mungkin bakalan mahal ya kalau mau terbang-terbang. Tapi kalau di China itu 17 Agustus tiketnya masih oke-oke aja. Bahkan yang mahal di China itu kayak misalnya kemerdekaan, Chinese New Year, itu bahkan kayak you know like Chinese population itu kan banyak banget ya, mereka harus qiangpiao, artinya mereka harus rebut tiket. Dan itu tuh temen aku ada beberapa yang nggak dapet, dan waktu itu pas aku liburan ke Qingdao juga nggak dapet, that's why aku reschedule lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau liburan pas waktu liburnya di China, make sure kalian udah beli tiketnya dari jauh-jauh hari. And then waktu terbaik untuk beli tiket di China itu adalah di low seasonnya mereka, yaitu Februari sampai April dan juga Oktober sampai November setelah jadwal kemerdekaan. Ini tiketnya itu pasti akan lebih murah. Berikutnya untuk high seasonnya seperti yang udah aku bilang tadi juga, misalnya kayak Chinese New Year biasanya jatuh pada bulan Januari atau Februari. Kemudian Golden Week kayak misalnya hari kemerdekaan mereka yaitu 1 Oktober sampai dengan 7 Oktober, karena di China itu liburnya 7 hari. Kebetulan guys di tahun ini 6 Oktober 2025 itu ada Chongqiu Jie. Jadi liburnya itu semakin panjang. Biasa kan 5 hari, ini sekaligus libur 6-8 hari. Itu tergantung dengan sekolah ataupun perusahaan. Kemudian ada summer holiday dari Juli sampai Agustus, dan juga biasanya tiket-tiket yang kayak gini tuh lebih mahal dan kepulangan mahasiswa ya, apalagi misalnya yang mau bolak-balik atau misalnya yang pulang kampung, itu biasanya tiketnya akan jauh lebih mahal.
Nah, tapi kalau misalnya kalian student, biasanya itu bisa searching, kayak apa ya, kayak kalian upload bahwa kalian itu mahasiswa, jadi pas kalian pulang ke Indonesia itu kalian bisa dapat kayak free baggage ataupun harganya lebih murah. Kalau misalnya kayak aku udah kerja, aku udah nggak bisa apply itu karena student card aku udah di close gitu sama sekolah. Tips untuk beli tiket yang pertama itu pastinya kalian harus susun itinerary jauh-jauh hari ataupun udah beli tiket dari jauh-jauh hari supaya tiketnya lebih murah. Nah, kalau untuk ini sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Kan ada yang suka kayak get to go, atau misalnya yang langsung kayak cepcus hari ini ngomong besok beli tiket lusa terbang, kan ada yang kayak gitu. Jadi ini tergantung masing-masing orang, tapi aku saranin untuk 2-3 bulan sebelum keberangkatan. Kemudian yang kedua adalah pantau promo maskapai. Kalau misalnya mau terbang dari Jakarta ke China ataupun dari Medan ke China atau dari kota manapun, kalian harus cari di websitenya China Southern, China Eastern, Air China, Xiamen Airlines, ataupun via aplikasi trip.com. Nah, kalau untuk aplikasi penerbangan, biasa aku pakai Feichu, dan Feichu ini menurut aku very friendly, useful juga. Menurut aku Feichu ini enak dipakai dan aku sangat ngerti di dalam fitur-fiturnya. Aku semua udah coba dan emang aku suka banget. And also sama, dia itu kayak aplikasi Meituan, berbahasa Mandarin, dan juga kalian harus punya nomor China untuk akses. Dan yang paling terakhir ini itu dari temen aku sih sharingnya, katanya pakai fitur price alert di Skyscanner atau Google Flights. Nah, tapi kalau untuk ini aku belum pernah coba. Mungkin teman-teman yang udah pernah coba silahkan komen di bawah kira-kira gimana fitur price alert ini, apakah bagus atau tidak. Itulah sharing aku tentang aplikasi cari apartemen ataupun hotel di China plus waktu terbaik beli tiket di China. Kira-kira teman-teman punya insight yang lain nggak? Atau misalnya kalian punya tips nih gimana caranya supaya dapet tiket yang lebih murah, let's say belinya di Selasa atau belinya pas tengah malam pas orang udah pada tidur kayak gitu. Kalian boleh tulis di kolom komentar, and I'll see you on the next video. Bye bye, terima kasih sudah menonton.